Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita akan merenungkan satu kisah dalam Alkitab yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang ujian iman yang dialami oleh Abraham. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2, di mana Tuhan menguji Abraham dengan sebuah perintah yang sangat berat dan hampir tak terbayangkan, yaitu untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, sebagai korban bakaran. Dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana ujian yang tampaknya menghancurkan justru menjadi kunci untuk membuka berkat yang lebih besar dari Tuhan. Kita diajak untuk merenung lebih dalam bagaimana sikap kita ketika Tuhan menguji iman kita. Apakah kita seperti Abraham yang dengan penuh ketaatan dan kepercayaan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, meskipun itu sangat sulit dan penuh ketidakpastian? Firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya, Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 22 ayat 1 dan 2 dimulai dengan sebuah pernyataan yang mengagetkan. Tuhan memanggil Abraham dan meminta agar ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, sebagai korban bakaran di tanah Moria. Ishak adalah anak yang sangat Abraham rindukan, anak yang lahir dari janji Tuhan setelah penantian yang sangat panjang. Ishak adalah simbol dari semua harapan Abraham dan juga dari janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Namun, Tuhan menguji Abraham dengan cara yang sangat berat, meminta apa yang paling berharga bagi Abraham. Sebuah perintah yang sangat menguji, karena anak yang diminta bukan hanya anak yang sangat dicintainya, tetapi juga satu-satunya anak yang Tuhan berikan kepadanya setelah berpuluh-puluh tahun menunggu. Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan segala sesuatu yang telah diberikannya, untuk menunjukkan bahwa kasih dan iman Abraham kepada Tuhan lebih besar daripada segala berkat yang telah diterimanya. Apa yang menarik dalam kisah ini adalah sikap Abraham. Meskipun perintah itu sangat sulit dan mungkin bahkan tampak tidak masuk akal, Abraham tidak membantah. Ia tidak mempertanyakan keputusan Tuhan atau menunda-nunda perintah itu. Sebaliknya, Abraham segera bangun pagi-pagi, mempersiapkan perjalanan dan berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Ketaatan Abraham sangat luar biasa. Ia memilih untuk mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi, dan meskipun perintah itu sangat berat. Abraham menunjukkan sebuah iman yang kokoh, yang berakar pada pengenalan yang dalam tentang siapa Tuhan yang telah memberinya janji. Di tengah perjalanan, Abraham menunjukkan sikap yang sangat mendalam, yaitu kesediaan untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mungkin saat itu Abraham tidak mengerti mengapa Tuhan meminta sesuatu yang sangat berharga. Namun ia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada apa yang ia ketahui. Ini adalah titik kritis dalam perjalanan iman Abraham. Ia harus memilih antara kasihnya kepada anaknya atau ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan Abraham memberi pelajaran penting bagi kita semua. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi yang memaksa kita untuk memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Ujian iman bukan hanya tentang menunggu berkat, tetapi juga tentang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus siap untuk melepaskan apa yang kita anggap sangat berharga dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Namun, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mengorbankan sesuatu tanpa alasan yang lebih besar.
Di titik tertinggi ujian Abraham, ketika ia siap untuk mengorbankan Ishak, Tuhan menghentikan tangannya. Di saat itu, Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Inilah bagian terpenting dari kisah ini. Tuhan yang memanggil kita untuk taat juga adalah Tuhan yang menyediakan. Di balik setiap ujian, Tuhan sudah mempersiapkan berkat-Nya. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kesulitan tanpa menyediakan jalan keluar. Ketika kita taat, Tuhan akan membuka jalan dan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan waktunya. Tuhan juga memperbaharui janjinya kepada Abraham yang lebih besar dari yang pernah dibayangkannya. Dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kisah Abraham mengajarkan kepada kita bahwa ujian hidup seringkali menjadi kunci untuk membuka berkat yang lebih besar dari Tuhan. Ujian itu mungkin sangat berat, namun di baliknya Tuhan sedang membentuk karakter kita dan memperdalam hubungan kita dengannya. Seperti Abraham, kita dipanggil untuk taat dan percaya, meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menyerahkan apa yang kita kasihi, dengan keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berkorban tanpa alasan yang jelas. Setiap ujian yang kita jalani adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Ketika kita taat, kita tidak hanya mengalami berkat dalam hidup kita, tetapi kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita belajar dari keteladanan Abraham yang memilih untuk taat kepada Tuhan, meskipun perintahnya sangat sulit. Di dalam ketaatan itu, kita akan menemukan kunci berkat Tuhan yang lebih besar, yang melampaui segala pengertian kita. Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita dalam ujian. Ia adalah Tuhan yang menyediakan, dan di dalam setiap ujian ada rencana indah yang menanti. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengucap terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang membawa kehidupan dan terang dalam dunia yang seringkali gelap ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup yang sempurna, yang memberi kami kekuatan dan arah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap renungan yang kami lakukan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Kami memohon ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mempengaruhi setiap aspek hidup kami. Cara kami berpikir, berbicara, bertindak, dan bahkan bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah dan kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, pergumulan finansial, maupun masalah dalam hubungan keluarga. Engkau yang mengenal setiap hati, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka, dan damai sejahtera bagi mereka yang gelisah.
Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan segala perencanaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan izin-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian untuk mengambil langkah yang benar, dan kesabaran untuk menunggu waktu-Mu yang sempurna. Akhirnya, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau terus memperbaharui semangat kami, menguatkan kami, dan memberi kami damai sejahtera yang hanya dapat kami temui di dalam Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin.